Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar menyusun teks eksplanasi. Oke, sebelum kita belajar menyusun teks eksplanasi, kita ingat kembali ya materi sebelumnya tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, kemudian bagaimana strukturnya dan pola pengembangannya. Oke, kita awali dari teks eksplanasi terlebih dahulu. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Jadi di sini teksnya bertujuan untuk menjelaskan ya, menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau juga bisa juga berupa fenomena dengan sejelas-jelasnya. Kemudian, untuk strukturnya terdiri atas tiga bagian, yaitu yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian peristiwa atau kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan. Kemudian untuk pola pengembangannya, pada umumnya terdapat dua pola pengembangan yang digunakan, yaitu berupa pola pengembangan kronologis, yaitu menunjukkan hubungan waktu, hubungan proses, atau menggunakan kausalitas, yaitu menggunakan hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut dengan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Paling tidak ada 4 langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama kali kalian lakukan untuk menyusun teks eksplanasi adalah menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Jadi yang tahap pertama kalian lakukan adalah menentukan topik terlebih dahulu, yaitu suatu kejadian yang menurut kalian menarik, kalian kuasai, dan aktual saat ini sedang terjadi. Kemudian yang kedua, setelah kalian tentukan topik, hal yang kalian lakukan adalah menyusun kerangka teks. Kerangka teks ini bisa berdasarkan strukturnya, ya, bisa kalian susun berdasarkan strukturnya. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat bersama bagaimana susunan kerangka teks eksplanasi, bagaimana kita menyusun kerangka teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menyusun kerangka teks, kalian segera mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kerangka tersebut. Nah, setelah kalian temukan bahannya, silahkan kalian kembangkan kerangka teks tersebut menjadi teks eksplanasi dan jangan lupa untuk memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kita lanjutkan dengan menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, di sini saya sudah tampilkan, Bapak sudah tampilkan contoh kerangka dari teks eksplanasi. Nah, pertama, fenomena atau kejadian atau topik yang dipilih terlebih dahulu, yaitu pembelajaran jarak jauh. Ya, yang saat ini sedang kalian lakukan, pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita buat kerangkanya terlebih dahulu, yaitu berdasarkan struktur teksnya, terdiri atas identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Maaf, salah ketik ya di sini, seharusnya ulasan. Nah, kita buat kerangkanya. Di bagian identifikasi fenomena, kita buat rincian topik dari pembelajaran jarak jauh ini, yaitu apa saja yang nanti akan kalian tulis di dalam tesnya. Yang pertama, latar belakang pembelajaran jarak jauh secara umum. Apa yang melatar belakangi diadakannya pembelajaran jarak jauh secara umum. Awal mulanya, sejarahnya, bagaimana bagaimana kok sampai muncul ide tentang pembelajaran jarak jauh secara umum terlebih dahulu, itu masuk identifikasi fenomena. Setelah itu kalian bisa juga masuk ke bagian definisi pembelajaran jarak jauh. Kalian jelaskan terlebih dahulu pembelajaran jarak jauh itu apa. Ini penting untuk membaca agar tahu isi teks yang akan dibahas, isi teks eksplanasi yang akan dibahas itu membahas tentang apa. Nah, ini masuk di bagian identifikasi fenomena. Setelah kalian lakukan tahap satu ini, setelah kalian menyusun kerangka bagian identifikasi fenomena, akan lanjut ke bagian proses kejadian. Nah, di sini ada 3 rincian yang dapat kalian lakukan, yaitu yang pertama, bisa kalian tuliskan alasan pentingnya dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, kemudian yang kedua, bisa kalian rinci topiknya dengan dampak yang terjadi jika tidak dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang terakhir, juga bisa kalian rinci, yaitu proses pembelajaran jarak jauh. Untuk yang A dan B, ini berarti menggunakan pola kausalitas. Sedangkan kalau kalian menggunakan rincian topik C, berarti kalian menggunakan pola pengembangan kronologis. Bolehkah menggunakan keduanya, kausalitas dan kronologis? Tentu saja boleh, tidak ada batasan di sini. Salah satu dari keduanya juga tidak apa-apa. Jadi silakan nanti kalian tentukan mana yang kalian pilih, mau menggunakan pola pengembangan kronologis, kausalitas, atau keduanya kalian gunakan.
Kemudian yang terakhir, bagian ulasan. Nah, topik yang rincian topiknya untuk bagian ulasan yang bisa kalian tuliskan nanti adalah pendapat dari penulis yaitu kalian terhadap pembelajaran jarak jauh berdasarkan uraian yang telah dijelaskan. Jadi di sini nanti sesuai dengan topik kalian. Setelah kalian bahas di sini, setelah kalian uraikan proses kejadiannya atau proses fenomenanya, kalian buat ulasannya di akhir. Kalian berikan pendapat kalian, sepakat ataukah tidak sepakat, mendukung ataukah tidak mendukung, kalian simpulkan di bagian akhir terkait dengan uh, apa namanya fenomena atau kejadian yang telah kalian jelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini pendapat dari penulis, pendapat akhir dari penulis, simpulan akhir dari penulis terhadap fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah kalian membuat kerangka ini, setelah menyusun kerangka, jadi tadi tahap pertama adalah menentukan topik ya, ini topiknya, pembelajaran jarak jauh, kemudian kalian susun kerangkanya. Setelah kalian susun kerangka, kalian cari bahan terkait dengan rincian topik ini. Kalian cari bahan tentang pembelajaran jarak jauh, latar belakangnya apa yang mau latar belakangi, kalian cari. Kemudian definisinya bagaimana pembelajaran jarak jauh. Kemudian kalian cari kenapa kok penting dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, dampaknya apa. Kemudian prosesnya bagaimana. Nah, itu silakan langsung kan masuk ke tahap 3 yaitu mencari bahan. Setelah bahan kalian temukan, bisa melakukan wawancara, bisa mencari dari berbagai macam literasi, bisa dari internet, bisa dari buku. Nah, selanjutnya kalian kembangkan struktur teks ini, kalian kembangkan kerangka ini menjadi teks eksplanasi. Nah, setelah kalian kembangkan bisa jadi seperti ini. Hasil pengembangan kerangka teks, setelah kalian susun kerangka, setelah kalian bahan, kalian kumpulkan bahan. Nah, ini yang hasil dari mengembangkan kerangka. Judulnya pembelajaran jarak jauh. Bagian pertama, paragraf pertama ini berisi identifikasi fenomena. Itu tadi alasan alasan awal kenapa kok diadakan pembelajaran jarak jauh. Itu sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada pertengahan Februari 2020. Nah, ini kalian cari datanya. Nah, kemudian di sini bagian definisinya ya, pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh murid dari rumah dengan dipandu oleh guru dari sekolah atau rumah juga dengan media internet atau radio atau media alternatif lainnya. Nah, di sini masuk bagian identifikasi fenomena. Berikutnya, paragraf kedua dan ketiga ini merupakan rangkaian kejadian. Nah, di sini menjelaskan tentang paragraf kedua menjelaskan tentang alasan diadakannya pembelajaran jarak jauh. Ya, alasan pentingnya diadakan pembelajaran jarak jauh yaitu di sini membantu mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, hal tersebut disebabkan kasus COVID-19 masih tinggi, yaitu dari data covid19.go.id per 17 Januari 2021 pukul 06.56, jumlah positif COVID-19 masih mencapai 896.642. Jadi di sini alasan pentingnya dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan di paragraf berikutnya di sini menunjukkan dampak kalau pembelajaran jarak jauh ini tidak dilakukan. Khawatir apa yang akan terjadi? Itu khawatir terjadinya penularan di lingkungan sekolah. Nah, jadi di sini lihat bahwasanya paragraf kedua dan ketiga menggunakan ini ya pengembangan kerangka yang tadi yang bagian A dan B ya, yaitu tentang alasan pentingnya diadakan pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua adalah tentang dampak apabila pembelajaran jarak jauh tidak dilaksanakan. Jadi di sini menunjukkan pola pengembangan yang digunakan adalah pola pengembangan kausalitas yang kronologis tidak digunakan dalam pengembangan teks ini. Nah, kemudian di paragraf terakhir ini berupa simpulan. Pendapat dari penulis telah menguraikan penjelasan tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini disimpulkan di akhir, melihat fenomena tersebut, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia masih menutup sekolah dan memilih pembelajaran jarak jauh. Keamanan dan keselamatan murid, guru, dan masyarakat merupakan hal yang harus diutamakan. Jadi di sini simpulannya, penulis merasa memang pembelajaran jarak jauh harus masih dilanjutkan mengingat keselamatan dan keamanan dari semua pihak tentunya. Nah, dari contoh di sini Bapak rasa kalian silahkan bisa berlatih untuk menulis teks eksplanasi. Silahkan kalian bisa cari topik atau fenomena yang sedang terjadi saat ini. Nah, silahkan kalian cari di sekitar kalian, kemudian kalian susun kerangkanya, kemudian kalian cari bahan, kemudian kalian kembangkan untuk menjadi teks eksplanasi. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.